Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan masuk ke dalam sesi belajar trading forex lagi. Di mana di video kali ini si Mbak ingin membagikan sebuah metode yang cukup sederhana banget tetapi cukup profitable. Karena dari backtest yang si Mbak lakukan, di sini win rate yang si Mbak dapatkan itu sampai 70% Mbak. Dan itu merupakan nilai yang cukup fantastis banget kalau menurut si Mbak. Asalkan nih dengan catatan teman-teman menggunakan RR yang tepat. Sebenarnya pada konsep forex sendiri itu sebenarnya kita nggak perlu ya mendapatkan win rate sampai dengan 70 atau bahkan 100%. Cukup dengan win rate 40% saja sebenarnya kita sudah bisa profit, Mbak. Nah, sebelum kita membahas mengenai metodenya, si Mbak akan jelaskan ini terlebih dahulu ya, biar nanti teman-teman juga bisa ya menerapkannya. Untuk RR yang Simbah gunakan itu biasanya menggunakan 1:2. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan konsep yang sama dengan Simbah, itu gunakan RR yang tepat. Yang paling tepat sih menurut Simbah 1:2 ya. Kalau 1:3 atau 1:4 dan seterusnya, itu kita terlalu lama untuk eksekusi marketnya, Mbah. Nah, jadi win rate sebenarnya yang kita butuhkan di dalam forex itu sebenarnya cukup 40% saja, Mbah. Kita sudah bisa profit. Nggak butuh sampai dengan 70 bahkan 100%. Nah, kita akan bahas yang 40% terlebih dahulu. Kenapa kok hanya 40%? Asalkan RR yang teman-teman itu gunakan tepat ya, 40% saja kita sudah bisa profit. Sebagai contoh, di sini kita entry sebanyak 10 kali, Mbak ya. 10 kali dengan perbandingan 60 loss, 40% profit, berarti 6 kali kita entry loss, 4 kali kita profit. Nah, RR di sini sebagai contoh risknya teman-teman menggunakan $10, rewardnya itu $20. Berarti kan 1:2 ya. Nah, kita akan coba hitung. Berarti kalau 6 kali loss, 4 kali profit, berarti kita tinggal hitung saja. 6 kali loss, jika risknya itu $10, berarti kita rugi sebanyak $60. Sedangkan jika 40% win rate, berarti kita 4 kali profit nih. Jika kita rewardnya itu $20, 20 kali 4 berarti $80. Jika kita total profit dikurangi loss, kita masih dapat keuntungan sebanyak $20. Dari 10 kali entry dengan win rate hanya 40% saja, kita masih untung Mbah $20. Jadi di forex itu kita tidak membutuhkan win rate sampai 100% ya. 70% sampai dengan 100%. Tetapi kebetulan dari backtest yang Simbah lakukan, metode ini ya yang sangat sederhana banget itu bisa menghasilkan win rate hingga 70%. Bayangkan saja, dengan win rate 40% saja kita masih kebagian profit $20, apalagi dengan win rate 70%. Coba kita hitung-hitung lagi, Mbak. Dari entry 10 kali, win rate-nya 7%, 70%. Berarti 3 kali kita loss, 7 kali kita profit. Kita masih menggunakan RR yang sama. Berarti jika 3 kali loss dengan risknya $10, berarti kita rugi sebanyak $30. Sedangkan selanjutnya win rate kita itu kan 70%, berarti 7 kali kita win. 7 kali kita win dengan reward $20, berarti kita untung $140. Jika kita total profit 140 dikurang loss 30 ya. Berarti kita masih dapat keuntungan 110 US dollar. Dari 10 kali entry dengan win rate 70%, kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena dengan win rate 40% saja sebenarnya kita sudah bisa profit, Mbak. Apalagi dengan win rate 70%. Maka profit yang kita dapatkan itu bisa berlipat-lipat atau berdobel-dobel. Cukup buat ngopi selama 1 minggu, Mbak. Nah, dari sini teman-teman sudah paham ya konsepnya. Jadi, setelah nanti teman-teman itu paham dengan metodenya, pastikan menggunakan risk reward yang tepat ya. Jangan dirubah-rubah. Misalkan risknya itu 10%, $10, ya udah $10 terus. Mau loss terus gak masalah. Yang penting risknya itu $10 terus. Lalu rewardnya $20, ya udah $20 terus ya. Pokoknya harus disiplin.
jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi metodenya. Nah, metode yang Simbah gunakan di sini itu cukup sederhana banget, dan ini masuk ke dalam scalping gaya menengah ya, bukan scalping gepuk maling ya. Kalau gepuk maling kan kita di sini nggak pakai RR ya, itu murni menggunakan kedisiplinan diri sendiri ya. Tahu akan saat kita masuk, saat cut loss ataupun saat take profit. Sedangkan metode kali ini itu kita wajib menggunakan RR. Atau kita masuk ke dalam kategori scalping jangka menengah ya. Dan di sini teman-teman wajib menggunakan time frame yang 5 menit ya. Time frame yang 5 menit, jangan time frame yang gede ya. Kalau yang gede itu nggak akan ketemu nanti. Jadi konsep ini atau metode ini hanya cocok di TF 5 menit. Selain TF 5 menit itu kurang cocok. Itu menurut data yang Simbah lakukan ya, atau backtest yang Simbah lakukan. Jadi pastikan menggunakan TF 5 menit. Lalu selanjutnya di sini teman-teman masukkan EMA ya, atau exponential moving average. Oke, moving average. Kita di sini menggunakan dua EMA. Yang pertama EMA 100. Oke, kita kasih yang warna putih saja biar kelihatan. Lalu yang kedua kita menggunakan EMA lagi, tetapi di sini EMA 10. Nah, untuk cara entry-nya nanti Simbah ajarkan ya. Kita setting terlebih dahulu karena ada beberapa syarat jika teman-teman ingin entry menggunakan double EMA. Karena harus menggunakan SND juga atau supply and demand agar teman-teman lebih tinggi untuk akurasinya. Kita tandai pakai warna kuning saja ya. Oke. Selesai. Jadi di sini kita menggunakan dua EMA, yaitu EMA 100 dan juga EMA 10. Oke, kita coba bahas dari yang jauh dulu, Pak. Oke, taruhlah kita ambil dari sini dulu, Pak. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa pergerakan candlestick, kok candlestick lagi. Pergerakan dari si EMA 100 itu di cross oleh EMA 10. Berarti di sini mengindikasi bahwa ada pergerakan yang cenderung mengalami kenaikan, Pak. Ya, cenderung mengalami kenaikan. Jadi di sini ya, teman-teman, langkah kedua ya. Ini kan langkah pertama teman-teman sudah ada poin nih. Sudah ada poin bahwa harga cenderung akan naik. Langkah kedua yaitu tandai di mana ada zona SND atau zona order block. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan zona yang telah termitigasi ya, atau zona high yang telah terjebol menjadi zona SNR level mitigation ya. Kita akan tandai dulu. Oke. Nah, di sini sudah terjebol dan ini juga dikonfirmasi oleh EMA double EMA ya, atau EMA 100 plus EMA 10 yang telah melakukan cross. Nah, ini sudah valid banget, Mbak, untuk kita bisa entry buy. Meskipun di sini belum ada konfirmasi pola pembalikan arah. Misalkan nih teman-teman entry pada zona yang sebelah sini. Oke, sebelah sini. Langkah selanjutnya seperti apa? Iya, teman-teman tentukan dulu risknya itu seberapa. Oke, tentukan risknya seberapa, lalu rewardnya seberapa. Jika teman-teman sudah tahu di mana letak order blocknya, maka SL-nya itu di bawah order block, Mbak ya. Letakkan di bawah order block. Nah, ini adalah order blocknya, teman-teman taruh di bawahnya. Oke, seperti ini saja. Lalu jika teman-teman entry di sini, ya tinggal ukur saja nih dari sini ke sini berapa pip. Kita akan coba ukur dulu biar teman-teman juga paham. Oke, aduh. Ya Allah. Kampret. Oke, kita tarik dari sini, Mbak. Ini kira-kira saja lah ya. Ada 1186. Kalau untuk gold, angka terakhirnya itu dihilangkan, Mbak. Jadi hanya 118 poin. Oke, jadi jarak dari entry kita ke stop loss itu 118 poin. Berarti tinggal kita bagi saja. Risknya itu teman-teman 10 dolar ya. Risknya 10 dolar dibagi 181.
maka di sini teman-teman bisa entry menggunakan lot 0,05 ya. Jadi teman-teman jika entry di sini dengan stop loss di sini dengan resiko $10, maka entry-nya itu lotnya 0,05. Lalu untuk profitnya sendiri itu berapa, Mbak? Ya tinggal kita kalikan 2 saja karena kita menggunakan RR 1/2. Oke, tadi berapa? 118 ya. 118 berarti jika kita kali 2 berarti 236, Mbak ya. 236. Oke, kurang lebih di sekitar sini. Oke, kurang lebih di sekitar sini untuk profit kita. Jadi kita entry di sini, stop loss di sini, take profit kita di sini. Jika dia turun berarti kita rugi $10, dia naik ke sini kita untung $20. Nah, jadi jika kita menggunakan konsep ini, Mbak, atau konsep metode trading menggunakan double EMA, itu memang butuh kesabaran untuk menemukan pola persilangan. Tetapi jika teman-teman sabar dan juga menggunakan RR yang seimbang, yang disiplin ya menggunakan RR 1/2, maka dari pengalaman Simbah menggunakan atau membacktest metode ini, itu win rate yang Simbah dapatkan itu sebanyak 70% ya. Jadi ini merupakan nilai yang sangat gede banget ya. 70% kita bisa profit, 30%-nya loss ya. Karena terkadang ada juga false breakout, Mbak, atau false persilangan. Jadi ada kalanya kita terkena stop loss juga. Tetapi jika secara global itu kita masih bisa mendapatkan win rate sebanyak 70%. Oke, kita coba ambil contoh lagi, Mbak. Ini masih naik terus dia, Mbak ya. Kita ambil contoh lagi. Nah, oke, di sini. Oke, kita tak geser dulu nih, Mbak. Kita memang di sini nunggunya agak lama ya. Kita nunggunya agak lama. Nah, di sini ada persilangan lagi, EMA 100 dijebol oleh EMA kuning. Nah, saat terjadi jebolan seperti ini, taruhlah di sini lah, Mbak ya. Maka kita cari dulu nih zona order blocknya di mana. Order blocknya ada di sini, Mbak. Ya, ini ada zona order block. Adalah zona order block. Misalkan kita dapat entry di sini saat terjadi sebuah persilangan ya. Karena biasanya indikator itu agak lambat, Mbak. Dia naik dulu baru ada persilangan. Jadi tunggu dia melebar, naik baru kelihatan tuh momentumnya di mana. Nah, saat terjadi persilangan seperti ini, apalagi didukung di bawah ini ada zona order block, ya wis, langsung, Mbak. Misalkan kita entry di sini, berarti kita pasang stop lossnya di sini, di bawah dari zona order blocknya. Tinggal kita ukur lagi untuk nilai pipnya. Kita ukur dari sini ke sini. Alah, mak, geser lagi. Ada 122 poin, Mbah. 122 poin. 122 poin, $10 dibagi 122 poin. Berarti teman-teman bisa entry menggunakan lot 0,08 ya. Menggunakan lot 0,08 di sini. Jika seandainya dia turun sampai ke sini, maka teman-teman akan loss sebanyak $10 ya. Lalu untuk take profitnya di mana? Ya tinggal kita kali 2 saja. Tadi 122 jika dikali 2 berarti 244. 244. Oke, di sini. Nah, kita masih dapat profit lagi, Mbah, ya. Karena jika kita menggunakan RR 1/2 itu kita cepat dapat profitnya. Tapi jika kalian menggunakan RR 1/3 atau RR 1/4 dan seterusnya, itu jarang ya. Jarang kita dapat profit. Malah kita sering kena stop loss, Mbah. Makanya Simbah rekomendasinya itu menggunakan RR 1/2 agar teman-teman itu juga bisa mendapatkan profit yang maksimal. Lebih baik kita bisa entry berkali-kali, Mbah ya, daripada harus menunggu profit gede tapi profitnya nggak tahu kapan ya. Makanya Simbah menerapkan RR 1/2. Jadi metode ini itu menurut Simbah itu sangat sederhana banget. Kita tidak perlu banyak menganalisa ini itu apalah itulah ya. Yang penting kita tahu di mana letak zona order block,
kita menunggu momentum cross atau persilangan seperti ini, cari order block terdekat, pasang stop loss, wis entry. Menggunakan RR yang tepat 1:2 ya. Itu disiplin teman-teman, jangan sampai melenceng. Nanti kadang-kadang itu malah stop lossnya dilebarin atau untuk take profitnya ditinggiin lagi, itu nggak usah. Terima kenyataannya saja, kalau memang terkena stop loss ya terkena stop loss, terkena profit ya terkena profit. Soalnya dengan metode ini Mbah, ini win rate-nya sampai 70% loh. Ini sudah sangat tinggi banget ya. Karena di forex itu kita sebenarnya hanya butuh 40% saja untuk bisa profit, tetapi metode ini itu bisa sampai 70%. Jadi merupakan nilai yang cukup tinggi banget. Jadi paham Mbak ya cara menggunakan metode ini? Yang pertama menggunakan double EMA 100 dan EMA 10, tunggu persilangan, setelah itu cari zona SND terdekat, pasang stop loss di bawah SND tersebut, wis tinggal entry. Tergantung risk reward yang teman-teman gunakan, misalkan 10:20 atau 20:40, 50:100, itu terserah tergantung kekuatan dari modal yang teman-teman miliki. Oke, semoga video ini bisa menjadi tontonan sekaligus tambahan ilmu baru untuk teman-teman yang khususnya baru belajar trading forex. Semoga dengan adanya metode ini bisa membuat teman-teman profit konsisten. Salam dari saya, Simbah Info.